Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Desa Komang Ayu Susanti dengan NIM 230311100012. Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Pendidikan Masa Kini Berlandaskan Tri Pramana. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, jika kita menatap jendela dunia saat ini, kita akan melihat sebuah perubahan yang sangat drastis. Pendidikan masa kini tidak lagi soal bangku sekolah dan papan tulis. Kita berada di era di mana ilmu pengetahuan berlari secepat kilat. Informasi memenuhi ruang-ruang digital kita, menuntut setiap insan untuk menjadi cerdas, kritis, dan adaptif. Namun, mari kita renungkan sejenak. Di tengah kecanggihan teknologi, mengapa kita masih sering mendengar berita tentang tawuran pelajar? Mengapa kita masih melihat kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua? Dan mengapa kecerdasan intelektual terkadang tidak sejalan dengan kesantunan budi pekerti? Inilah tantangan besar pendidikan kita. Kita berhasil mencetak orang yang pintar, namun seringkali gagal mencetak orang yang benar. Dalam ajaran agama Hindu, solusi atas tantangan ini telah diwariskan melalui konsep Tri Pramana. Manusia diberikan anugerah tertinggi berupa 3 kekuatan, yaitu idap, sabda, dan bayu. Jika pendidikan masa kini diibaratkan sebuah pohon, maka Tri Pramana adalah akar yang membuat tetap kokoh meski diterjang badai modernisasi. Pertama, ada idap atau pikiran. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi otak dengan rumus-rumus, melainkan tentang mengasah ketajaman idap. Di era informasi yang penuh dengan hoaks dan godaan konten negatif, seorang peserta didik harus memiliki WWK, kemampuan untuk memfilter, pikiran yang digunakan untuk merenung, bertanya, dan mencari kebenaran. Tanpa pengendalian idap, pengetahuan yang tinggi justru bisa disalahgunakan untuk menipu atau merugikan orang lain. Kedua, ada kekuatan sabda atau perkataan. Di dunia pendidikan digital, sabda kita tidak lagi hanya berupa suara yang keluar dari mulut, tapi juga jejak ketikan kita di media sosial. Seringkali bahasa yang digunakan peserta didik saat ini mulai kehilangan nilai aklamasi. Melalui landasan Tri Pramana, pendidikan mengajarkan kita bahwa kata-kata adalah doa. Gunakanlah sabda dengan menjabarkan motivasi, berkomunikasi dengan sopan kepada pendidik, dan menjauhi ujaran kebencian, sebab tutur kata yang kasar adalah cerminan hati yang belum terdidik. Ketiga, ada kekuatan bayu atau perbuatan. Pengetahuan tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bayu adalah energi untuk bertindak. Pendidikan masa kini harus melahirkan peserta didik yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Inilah wujud nyata dari pengabdian atau sewa dalam pendidikan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ajaran ini sangat tegas diingatkan dalam kitab suci Sara Samsyaya Sloka 77 yang berbunyi, hendaknya dharma dipikirkan di dalam pikiran. Janganlah melanggar dharma melalui perkataan, dan hendaknya dharma dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah ciri orang yang berbudi luhur. Sloka ini memberikan kita sebuah standar emas dalam pendidikan. Seorang terpelajar sejati adalah mereka yang mampu menyelaraskan antara apa yang ada di kepalanya, apa yang diucapkan di mulutnya, dan apa yang dikerjakan tangannya. Jika ketiganya sudah berlandaskan dharma, barulah kita bisa menyebut pendidikan itu berhasil. Pendidikan masa kini tidak boleh hanya terhenti pada gelar akademik. Gelar hanyalah kertas, namun karakter adalah napas.
Mari kita jadikan ajaran Tri Pramana sebagai landasan utama dalam proses belajar mengajar. Untuk teman-teman peserta didik, jadilah generasi yang tangguh secara teknologi namun tetap lembut secara budi pekerti. Jadilah generasi yang unggul dalam prestasi namun tetap rendah hati dalam pengabdian. Semoga ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan cahaya tuntunan kepada kita semua agar mampu mewujudkan dunia pendidikan yang bermoral, berkarakter, dan senantiasa sejalan dengan Dharma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadu 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 Syadu.